peran orang tuanya, dari peran Gary dan peran Patricia yang dengan sabar selama 30 tahun terakhir ngurusin Jason yang emang udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Ini tuh kayak jadi bukti kalau emang kasih sayang orang tua itu emang gak bakalan habis gitu loh. Assalamualaikum brosis, balik lagi di Ceritain Musik, karena musik gak cuma didengar. Oke, gue gak perlu berpanjang-panjang lebar. Pokoknya gue doain, pokoknya lu semuanya dalam keadaan sehat, lu dalam keadaan banyak rezeki. Dah, gue doain itu buat lu semua yang nonton nih video sampai akhir. Nah, satu hal nih sebelum gue masuk ke video ya, kita harus setuju kalau umur cuman Tuhan yang tahu. Nah, kita setuju dulu di situ. Nah, terbukti dari orang ini nih, di waktu mudanya dia tuh udah divonis sama dokter kalau umurnya tinggal 3-5 tahun lagi. Habis itu kelar. Cuma kenyataannya setelah 30 tahun lebih tuh dokter vonis, orang ini masih tetap hidup. Malahan bukan cuma hidup doang. Dia ngeluarin sebuah mahakarya yang gak bisa ditiru sama orang lain. Orang ini adalah Jason Ellie Becker. Jason Becker ini punya nama lengkap Jason Ellie Becker. Dia lahir pada tanggal 22 Juli tahun 1969 di California. Nah, bokapnya si Jason ini namanya Gary Becker. Nah, nyokapnya namanya Patricia, atau biasa dipanggil sama saudara-saudaranya tuh Pat Becker. Nah, Jason ini juga punya dua saudara kandung, Aaron sama Mary. Nah, sama ada satu lagi nih, satu orang yang sangat berpengaruh yang buat kehidupan musiknya, yaitu pamannya sendiri, Ron Becker. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena Jason Becker ini, kenapa dia jadi gitaris jenius pada eranya? Itu nggak jauh dari lingkungan rumahnya dulu. Bokapnya ini tuh seorang gitaris klasik. Dan omnya nih, pamannya, itu gitaris blues. Makanya wajar aja kalau misalnya Jason ini emang jadi gitaris jenius gitu di eranya ya. Karena yang pertama bokapnya sendiri ya gitaris klasik gitu kan. Omnya sendiri gitaris blues. Belum lagi nyokapnya yang ngedukung penuh nih keinginannya si Jason buat bermain musik. Nah, terbukti brosis, kejeniusannya Jason Becker itu ketika umur 16 tahun. Dia sama temennya Marty Friedman itu ngebikin satu band yang emang era saat itu tuh era-eranya speed metal, dimana gitaris lu harus bisa ngebut yang cepet banget. Contohnya kayak teman sejamannya itu ya Michelangelo Batio kayak begitu. Nah, di tahun 1987 bandnya dia nih yang bersama Marty Friedman itu ngeluarin album yang namanya Speed Metal Symphony. Dan yang karya gilanya juga itu di album kedua, namanya Go Off. Itu di tahun 1988. Nggak cuma sampai situ brosis, Jason Becker juga ngeluarin album solo di tahun yang sama, namanya Perpetual Burn. Boom gak lo? Kaget ya, kaget itu aja. Wah. Satu posisi dia ngeband dengan gitar yang rumit, yang ngebut. Satu sisi dia ngeluarin album solo. Nah, karena album-album itu, Jason Becker namanya makin gede, namanya makin harum di dunia musik.
puncaknya ini ketika Jason Becker itu direkrut sama mantan vokalisnya Van Halen, David Lee Roth. Dia ngajak Jason Becker buat ngegantiin Steve Vai. Lu bayangin tuh, buat ngegantiin Steve Vai. Steve Vai levelnya kan dewa gitu loh. Jason ngegantiin berarti sama-sama level dewa gitu dia. Di situ dia buat ngegantiin, akhirnya keluar dah tuh albumnya si David Lee Roth yang judulnya A Little and Enough. A Little and Enough di tahun 1991. Cuman ketika Jason lagi di puncak karirnya nih, sesuatu yang janggal mulai terjadi gitu loh. Ketika dia lagi latihan buat tour bareng si David, tuh kakinya tuh udah mulai nggak enak. Dia ngerasa kakinya tuh udah mulai ngilu, udah mulai sakit. Sampai akhirnya dia jalan aja diseret gitu. Ini awal mulanya kaki kanan dulu. Cuma kok makin lama makin ngerembet gitu loh. Nggak cuman kaki doang nih, ngerembet sampai atas. Periksa lah. Nah, dokter bilang penyakit ini namanya ALS. Jadi ini tuh penyakit saraf yang langka. Yang nggak semua orang tuh bisa kena sama nih penyakit. Cuman sekalinya kena nih orang tuh lu udah nggak bakalan bisa ngapain lagi. Bayangin aja jutaan saraf yang ada di badan kita nih itu rusak dan lumpuh. Dan ketika saraf lumpuh otomatis kan otot, tulang ya ikut lumpuh juga gitu. Cuman Tuhan masih berkehendak menyisakan 2 buah bola matanya nih sama sedikit otot yang ada di muka itu masih tetap bisa bergerak. Jadi akhirnya di pertengahan tahun 1990 Jason Becker ini udah full lumpuh total. Cuman seperti yang gue bilang tadi, tinggal biji matanya sama paling kayak bibir, dia masih bisa senyum dikit. Kayak begitu. Nah, sebelum dia benar-benar lumpuh total, ketika dia udah dapat vonis gitu ya. Dia udah dapat vonis dari si dokter tuh kalau umurnya tinggal 3 sampai 5 tahun lagi, bukannya nyerah, dia malahan tetap ikut rekaman gitu. Tetap dia ikut rekaman full itu di album itu. Gitarnya semua dia yang isi. Cuman karena kondisinya yang makin memburuk, yang tadi gue bilang di pertengahan tahun 90 kan udah benar-benar lumpuh total. Akhirnya David Lee Roth ngajak Steve Vai lagi buat ngisi gitarnya pas lagi tour. Nah, di titik Jason Becker udah benar-benar lumpuh total, yang namanya jiwa seorang ayah ya, jiwa seorang orang tua gitu sama anaknya. Gary yang cuman seorang gitaris klasik akhirnya bereksperimen. Karena dia ngeliat Jason kan cuman matanya doang kan yang bisa bergerak. Dia ngebikin yang namanya alphabet grid. Alphabet grid itu jadinya kayak semacam papan yang isinya itu ada beberapa abjad. Sampai akhirnya terus berkembang yang menjadi sistem komunikasinya dia tuh. Jadi di mana Jason ngelirik, nah bokapnya nih udah paham, oh Jason tadi huruf ini, misalnya Jason ngeliat misalkan huruf A gitu, habis itu huruf B, habis itu huruf A lagi. Nah itu udah, ya bokapnya udah langsung terjemahin dah tuh, oh Aba yang maksudnya dia nih, maksudnya Jason. Sampai akhirnya kayak begitu dah tuh. Nah karena keinginan Jason yang masih kuat buat dia tetap bermusik, akhirnya satu-satunya cara ya dia nggak bisa megang gitar, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Satu-satunya cara ya lewat papan itu dah tuh. Jadi setiap Jason ngeluarin nunjuk kata-kata ya bokapnya dah tuh yang iniin. Bokapnya yang tulis. Sampai akhirnya terbentuk namanya tim Jason Becker. Ya tugas mereka itu buat mentranskrip
Jadi apa yang Jason mau nih, misalkan dia punya satu konsep, punya ide tentang musik, tentang komposisinya, itu bokapnya yang nulisin di transkrip ke dalam partitur tuh sama timnya. Nah setelah timnya itu mentranskrip, ya jadi tuh misalkan bahasanya jadi konsep lagu. Nah dari situ tuh keluar beberapa album solonya Jason Becker. Dengan, kita perlu garis bawah ini, album ini dengan kondisi Jason Becker yang lumpuh total. Karena rasa semangatnya, semangat musiknya, pantang menyerahnya, album-album ini tuh bisa keluar. Nah, album solo dia yang pertama setelah lumpuh total itu namanya Perspektif. Itu dirilis pada tahun 1995. Nah, siapa yang isi gitarnya? Di dalam album itu banyak nama yang isi gitar. Kayak bokapnya sendiri, Gary Becker, terus juga saudaranya Aaron Becker. Dan ada beberapa nama yang tetap setia dari album 95 ini sampai album kemarin nih, tahun 2018. Nama-nama kayak Steve Hunter, Danny Alvarez, satu lagi Greg Bissonette. Sampai album 2018 kemarin dia masih tetap ikut. Nah, selain album Perspektif ini, ada 2 album yang itu sebenarnya tulisan-tulisan lama, ide-ide lamanya. Bahkan bukan ide doang, kayak demo-demo gitarnya Jason Becker. Yang pertama itu Raspberry Jam itu tahun 99 sama Blackberry Jam itu tahun 2003. Jadi sama timnya Jason Becker itu direkam. Nah, di album ini nih yang menurut gue pribadi ya, itu fenomenal banget. Album yang baru keluar belum lama ini, tahun 2018. Jadi di album itu semua full komposisi dari lirik, musik, ide maunya kayak gimana itu dari Jason Becker sendiri. Lu bayangin aja, di dalam keterbatasannya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman bisa ngegerakin mata doang. Tapi bisa ngasih suatu karya yang begitu hebat gitu loh. Bahkan menurut gue, karya ini, album ini, itu lebih hebat dari gitaris manapun. Karena gitaris lain enak, tangannya masih bisa gerak. Ini dia cuman bola mata doang yang bisa gerak. Menurut gue ini paling top lah. Sayangnya gue nggak bisa nongolin videonya sih. Lo boleh cek aja deh langsung di YouTube-nya si Jason Becker sendiri tuh. Gue kasih satu lagu rekomendasi, itu udah dijadiin video klip, namanya Hold On To Love. Itu bohong kalau lu kagak nangis dengerin lagu itu. Nah, selain dari kehebatannya Jason sendiri, di belakangnya itu ya nggak terlepas dari peran orang tuanya, dari peran Gary dan peran Patricia, yang dengan sabar selama 30 tahun terakhir ngurusin Jason yang emang udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Ini tuh kayak jadi bukti kalau emang kasih sayang orang tua itu emang gak bakalan habis gitu loh. Karena gue baru berasa ketika gue jadi orang tua. Mungkin ketika gue jadi anak dulu, mungkin sama bengalnya lah kayak yang lain. Cuman ketika kita jadi orang tua, kita bakalan ngerasain kita nggak pengen anak kita kenapa-napa. Bener. Ini yang gue rasain ketika gue ngebaca dan gue riset tentang Jason Becker. Ayah ibunya tetap setia selama 30 tahun, tetap ngurusin Jason Becker. Mau kondisinya kayak gimana. Nah brosis, dari kisahnya Jason Becker, boleh deh
lu tulis di kolom komentar apa yang lu rasain, apa yang lu dapat dari kisah seorang gitaris jenius ini. Gitaris jenius yang cuma terhalang sama penyakit. Kalau gue pribadi ya, dari kisah Jason Becker gue dapat 3 hal. Jangan sok tahu masalah umur. Kita cuma manusia. Kita nggak bisa nebak umur tuh kapan abisnya. Ini hak prerogatifnya Tuhan dah. Yang kedua, nggak ada alasan kita buat patah semangat. Nggak ada alasan kita buat nggak ngejar cita-cita gitu loh. Karena di tengah kondisinya Jason Becker yang udah lumpuh total aja masih bisa. Dan yang ketiga, lingkungan yang dipenuhi cinta. Karena biarpun nomor 2 Jason punya semangat kayak gimana pun, kalau lingkungan yang gak ada cinta di dalamnya, gak bakalan sampai tuh 4 album itu. 4 album solo orang lumpuh. Maaf nih gue ngomong kasar gitu. Karena nih 4 album solo ini dari isi kepalanya orang lumpuh yang udah gak bisa ngapa-ngapain. Ini sangat berkesinambungan gitu loh menurut gue. Kasih sayang orang tua yang tanpa batas, yang tetap ngurusin Jason Becker. Terus lingkungannya, saudara-saudaranya yang sayang sama Becker. Timnya dia yang mencurahkan, ibaratnya mengartikan bahasanya Jason Becker menjadi bahasa musik. Dan teman-temannya juga, Marty Friedman, Steve Vai, banyak orang lah, bahkan kayak Steve Hunter, Denny Alvarez yang dari sejak Jason awal-awal lumpuh kan. Bahkan Eddie Van Halen sendiri ketika Jason awal-awal lumpuh itu datang, Eddie Van Halen mainin gitarnya. Eddie Van Halen sampai janji sama Jason Becker, sampai akhirnya janji itu nggak ditepatin karena Eddie Van Halen ini udah meninggal juga kan. Malahan Jason Beckernya yang belum meninggal kan. Nah dari situ kita banyak, dari kisah ini kita banyak dapat bener lah. Nah brosis, kalau emang kisah inspiratif kayak gini tuh lu pada seneng, boleh deh lu komen-komen, lu request siapa lagi nih yang bakalan kita angkat. Terus kalau lu lebih seneng cerita-cerita yang kayak gimana, yang berbau horor apa gimana, komen-komen aja. Malahan kalau lu ada rekomendasi, komen kasih unjuk gue. Atau lu punya cerita yang pastinya masih berbau tentang musik gitu ya. Karena kan emang ya channel gue didominasi sama musik. Bingung juga ntar tiba-tiba gue nayangin horor. Kayak kemarin aja yang gue nayangin Rani aja kan pada bingung. Ya, padahal di situ kan ada musiknya juga karena gong yang gue bahas kan di situ. Nah paling gue juga minta dukungan dari lu semua brosis, lu like, lu komen, lu share ke teman-teman lu. Jadi biar teman-teman lu juga makin tahu gitu loh, informasi yang lu udah tahu, lu bagi lagi ke teman-teman lu. Jadi biar pengetahuan itu makin luas. Dan jangan lupa lu subscribe juga gitu. Oke? Segitu aja. Terima kasih banyak brosis. Wassalamualaikum.